baru tahu barusan Kang? Oh. Nyangka nggak sampai Indah bakal meninggal Kang? Nyesal nggak Kang? Halo semuanya, selamat datang di Shelter Tell. Terima kasih sudah mampir ke Shelter Tell dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Langsung saja kita ke cerita kasus hari ini. Indah Daniarti merupakan gadis cantik yang lahir di Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Indah Daniarti merupakan putri sulung dan mempunyai 2 orang adik. Kehidupan keluarga Indah terbilang sederhana. Ayahnya yang bernama Ius menghidupi keluarga dengan bergantung kepada penghasilan tambak udang yang hanya mendapatkan kurang dari 2 juta dalam sebulan. Dengan penghasilan yang terbilang sedikit, Ius, sang ayah harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Indah pun sebagai anak sulung tidak tinggal diam, ia selalu bersemangat dalam mencari nafkah untuk membantu membiayai sekolah kedua adiknya. Indah dikenal merupakan sosok perempuan yang baik. Ia sangat sayang kepada kedua adiknya dan bercita-cita ingin membahagiakan orang tuanya. Seperti gadis pada umumnya, Indah pun terlibat dalam hubungan asmara. Suatu ketika Indah pun berkenalan dengan seorang pria. Indah berkenalan dengan pria bernama Dede Iskandar. Dede merupakan warga Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, yang juga merupakan warga Cianjur. Tidak ada informasi bagaimana awal mula Indah dan Dede berkenalan hingga akhirnya berpacaran. Yang jelas Dede Iskandar berusia 32 tahun, lebih tua 11 tahun dari Indah yang masih berusia 21 tahun. Dede Iskandar dan Indah diketahui mulai berpacaran pada April 2021. Sejak saat itu Dede sering berkunjung ke rumah Indah dan bertemu dengan ayah Indah. Ketika berkunjung ke rumah Indah, Dede bersikap manis dan juga sangat sopan. Bahkan, Dede juga menumpang sholat di rumah Indah dan mencium tangan ayah Indah ketika berpamitan pulang. Singkat cerita, suatu waktu Dede pernah memeriksa handphone Indah dan mendapati isi chat Indah dengan pria lain. Indah dicurigai selingkuh oleh Dede. Kedua pasangan ini kemudian terlibat adu mulut. Indah mengatakan kalau dirinya tidak berselingkuh dengan siapapun. Kemudian, pada 1 Mei tahun 2021, tepatnya pada malam hari, Dede dan Indah kembali bertemu. Dede membawa Indah ke tempat sepi yang jauh dari permukiman warga. Namun, sebelum bertemu Indah, Dede sempat menyuruh anak kecil untuk membelikannya pertalit menggunakan jerigen kecil dan juga korek api. Bukannya berbaikan, Indah dan Dede kembali adu mulut dengan permasalahan yang sama. Dede terbakar api cemburu sehingga gelap mata dan menyiram tubuh Indah dengan pertalit dan menyulutnya dengan korek api. Api pun menyambar tubuh Indah yang sudah basah dengan pertalit. Indah berteriak kepanasan. Tak tega melihat kekasihnya terbakar, spontan Dede memeluk tubuh Indah yang sedang terbakar supaya bisa padam. Wajah Dede pun ikut terbakar ketika mencoba memadamkan api. Sesudah upaya memadamkan api dengan cara dipeluk, tubuh kekasihnya yang terbakar itu dibawa Dede ke rumahnya untuk segera ditolong. Indah merintih kaosan lalu Dede memberikan Indah air putih. Kejadian mengenaskan itu terjadi pada Sabtu, 1 Mei 2021 sekitar pukul 5:30 sore. Dan keesokan harinya, pada tanggal 2 Mei pukul 12:30 dini hari, Indah dibawa ke Puskesmas Cidaun untuk diberikan perawatan. Indah dibawa ke Puskesmas Cidaun untuk mendapatkan pertolongan petugas medis, namun sayang, luka bakar yang dialami Indah sudah hampir mengenai seluruh bagian tubuhnya, hingga akhirnya Indah dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena harus mendapat penanganan khusus. Indah pun dirawat di ICU dan mendapatkan penanganan intensif. Menurut keterangan pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Indah mengalami luka bakar pada bagian wajah, leher, dada, perut, kedua tangan, dan kedua kaki dengan tingkat luka bakar mencapai 60%.
Kondisi tubuh Indah melepuh, bibirnya membengkak, bahkan darah dan nanah terus merembes di perban yang melapisi tubuhnya. Kondisi Indah juga mengalami trauma inhalasi yang mengakibatkan kerusakan cukup luas pada bagian organ paru-parunya. Indah dirawat selama 10 hari dan mendapatkan perawatan yang maksimal. Namun sayang pada hari ke-7 kondisi Indah menurun hingga dia tidak bisa bertahan dan pada Senin tanggal 10 Mei tahun 2021, Indah mengalami penurunan pada denyut jantungnya dan dinyatakan meninggal dunia. Sungguh tragis, putri sulung yang selalu bersemangat dalam mencari nafkah untuk keluarga dan membiayai sekolah kedua adiknya itu kini telah pergi untuk selamanya. Dede yang berusaha kabur pasca kejadian akhirnya ditangkap di sebuah gubuk di tengah hutan milik mantan mertuanya yang berada di kawasan Pasir Lamping, Blok Cimanong, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, pada Senin tanggal 10 Mei tahun 2021, bertepatan dengan hari meninggalnya Indah. Setelah mendekam di gubuk tengah hutan selama 10 hari, Dede akhirnya berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke Mapolres Cianjur untuk diperiksa lebih lanjut. Ternyata diketahui latar belakang Dede Iskandar sangat kelam. Sebelum bertemu Indah, Dede Iskandar diketahui adalah mantan narapidana dengan kasus dan pencurian. Tidak jelas apakah Indah mengetahui atau tidak jika kekasihnya itu ternyata pernah menghabisi nyawa orang. Dede pertama kali dipenjara pada tahun 2008 terkait kasus pembunuhan di Jakarta Utara dengan putusan hukuman penjara 12 tahun. Namun, Dede bisa keluar dari penjara karena mendapatkan remisi. Setelah bebas dan menghirup udara segar, Dede kembali melakukan aksi tindak kriminal. Bahkan dalam kurun waktu 2016 sampai 2017, Dede 2 kali masuk penjara terkait kasus pencurian sepeda motor dan pencurian dengan kekerasan. Akibat perbuatan yang dilakukan Dede terhadap Indah Daniarti, Dede dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Sementara Indah dimakamkan di kampung halamannya di Puncak Bayuni, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, dan dimakamkan di pemakaman umum tidak jauh dari rumahnya. Demikian kisah kasus kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.